ini sepertinya Fadel sudah join ya. Oke, boleh dinyalakan dulu video dan audionya ya, Fadel. Tunggu, Miss. Dia ganti nama Ya. dulu, Miss. Oh ya, siap Mama. Oh ini Ya, dia, Fadel sudah muncul. eh, Oke, ini panggilannya siapa nih biasanya? Adel, ya, Fadel ya. Betul ya, jadi ya, Kak usah panggil Fadel sesuai ya. Oke, ya, terima kasih Fadel. Kita kenalan dulu ya, karena baru pertama kali jumpa. ya. Fadel sudah kelas berapa nih Kelas 2 saat ini? SMP. Kelas 2 SMP. 2 2 SMP. SMP. Wah, oke. Sudah kenaikan kelas ya, Fadel ya? Ya, mau naik Iya. kelas Mau naik kelas 2 atau mau naik kelas 3 nih besok? kelas 3. Naik kelas 3 ya. Masuk Ya, lagi tanggal berapa, Fadel? 17. Tanggal 17 sudah mulai naik kelas 3 ya, Ya, tanggal 17 ya. Oke deh. Fadel ini ya. aslinya di daerah mana nih aslinya? Asalnya. Saya saya asli orang Makassar, Ya, tapi lagi di Makassar. luar daerah sekarang. Oh, oke, tapi sekarang lagi di luar daerah ya. Oke deh, Fadel. Thank you sudah bergabung ya, Fadel ya. Jadi nanti di Ya, sini Kak Oksa akan menemani Fadel belajar coding. Sebelumnya Fadel sudah pernah belajar coding atau belum? belum pernah. Belum pernah ya? Oke, Ya, kalau gitu nanti kita akan belajar dari basicnya ya, Fadel ya. ya, oke. Oke, sebelumnya nanti kita akan menggunakan platform namanya Algonova ya. Platform Ya, Algonova ini ada username sama passwordnya. Tadi sepertinya Miss sudah kirimkan ke nomor Mama ya, nomornya Mama. ya, Nah ya. itu, Fadel nanti boleh dibuka ya chat yang dari Mama. Itu ada username dan passwordnya Fadel. Apakah sudah diterima sama Fadel? Username Sudah. sama passwordnya? Sudah ya? Oke. Ya, Itu tadi Miss sudah kirimkan juga linknya ya. Oke, ya. mantap Fadel. Nanti Fadel selama di kelas boleh panggil Kak Oksa, boleh, Miss Oksa juga boleh. Ya. Oke. Nanti iya, nanti kita akan belajar bersama di sini Fadel. Oke. Ya, Kita oke. share screen terlebih dahulu ya. Kak Oksa Ya, akan izin untuk share screen. Di ya. sini share screen-nya apakah sudah muncul belum nih, Fadel? Belum, belum. Oh ya, baru muncul. Oke. Baru muncul ya? Oke Ya. deh. Nah, ini dia. Fadel hobinya apa nih biasanya? Kesukaan Fadel, Bola, activity-nya. bola. Main bola, sukanya main bola Ya. ya. Biasanya Ya. Fadel main sama teman-teman sekolah gitu atau punya tim sendiri? Oh, wah, teman sekolah. Teman sekolah ya. Biasanya bola apa? Bola sepak, bola basket, atau futsal? Bola, bola futsal. Bola futsal ya, bola kecil. Ya, Oh iya, futsal biasanya. Biasanya mainnya di mana nih, Fadel? Hobinya? di lapangan sekolah biasanya. Oh, di sekolah ya. Ya, Ikutan ekstrakurikuler juga nggak, Fadel, kalau di sekolah? kalau sekolah ada sih ekstrakurikuler. Ada. Apa tuh? Fadel ikutnya yang Ah, mana? karate, karate Karate? sama apa itu ya? Pramuka itu. Oh, ada karate sama pramuka yang Fadel Ya, ikuti ya. Wah, ya. lumayan padat juga dong kegiatan Fadel. Pulang Iya. sekolah jam berapa biasanya, Fadel? Jam 4. Jam 4 masih ada kegiatan karate itu kan fisik ya. Wah, Ya, gimana tuh caranya Fadel buat membagi waktunya biar nggak kecapean kalau besoknya? karate hari Sabtu sih. Oh, hari Sabtu. Eh, Ya. Selasa itu biasanya pramuka kan. Ya, itu. Jadi Oh, karate itu kayak nggak terbebani pas kita pulang sekolah. oh gitu. Jadi hari Selasanya pramuka. Jadi nggak terlalu Ya, banyak activity gitu ya. Ada materi gitu kan selingannya. Kalau karate biasanya 100% ini ya, fisik ya, Fadel iya. ya. Iya. Ya, di lapangan itu juga. Oh. Terus biasanya kalau Sabtu Minggu pada libur atau sampai Sabtu Sabtu sekolahnya? ada les lagi. Masih ada Ada lagi. les juga. Tapi kalau Ya, sekolahnya Senin sampai Jumat, Padel. ya, Iya. betul. Ada les apa aja yang Padel ikuti? Banyak juga. Banyak. Ada berapa? Wow. Ya. Ada berapa? Yang Matematika, semua, matematika. Ada semua juga. bahasa Inggris, Bahasa Inggris. ah, Wah, bahasa banyak sekali. Inggris, sama sama yang satu kan offline, yang Oh, iya. tempatnya itu sama online, satunya Sama bahasa Inggris. online. Bahasa Inggrisnya double ya, online dan offline.
Ya, betul. Mantap, Fadel. Berarti lumayan padat sekali ya. Fadel liburnya Ya, hari apa itu yang free? hari kalau kalau mau dibilang hari libur full ya, Ya, Minggu. no libur. Kalau Minggu ya bebas. Oke, bebas ya. Cuman hari Minggu ya. Ya, Oke, berarti kalau hari Minggu kegiatan Fadil biasanya diisi sama apa aja tuh kalau pas olahraga libur? sih, Olahraga ya, karena Fadil suka olahraga ya. istirahat. Iya, istirahat. Kalau Fadil selain berolahraga sepak bola, ada lagi nggak kesukaan Fadil? Kayak ngulik-ngulik komputer mungkin atau suka Kalau main games, pernah nggak? ya Iya, game ya biasa, games juga. Game paling tetapi suka yang apa? jarang kecuali ada sepupu. Oh, ada adik sepupu. Padahal berapa bersaudara di sana? Enggak, Oh, tunggal. Oh, sama dong. Kalau saya juga tunggal. sama Iya, kita. sama-sama anak tunggal ternyata. Jadi tahu ya suka dukanya anak tunggal. Iya, Sepi. Iya nggak sih, Mbak? Dia juga ya ngerasa betul kadang, sekali. ya kan? Kadang kalau ada temen ke rumah tuh seneng banget gitu. Ya, Kalau apalagi kalau kangen. ada adik sepupu ya senang. Iya, senengnya minta ampun. Oke deh, Madel. Ya, Thank you, Madel. Kita masuk ke materi ya. Nah, ini. iya, Jadi kita nanti akan belajar Python ya, bahasa pemrograman Python. Sama seperti Fadel belajar bahasa Inggris ya. Ketika Fadel ya, les ikut bahasa Inggris gitu, itu belajar untuk berkomunikasi dengan orang asing ya, iya, tujuannya Fadel. Kemudian kalau belajar Python, nanti Fadel tujuannya supaya bisa berkomunikasi dengan komputer gitu. Jadi perbedaannya di situ saja, Fadel ya. iya, Jadi kita mempelajari ya, bahasa bagaimana cara memerintah komputer untuk melakukan sesuatu ya, gitu. Itu ya, yang akan kita pelajari. Oke. Nah, ini untuk bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipahami bagi pemula ya, terutama seusia Fadel ya. Jadi ya. nanti kita pakainya Python nih. Fadel udah pernah dengar belum bahasa pemrograman Python sebelumnya? Bahasa pemrograman. Mm-mm. Udah pernah dengar belum tuh? Pernah sih dengar, tapi dengar saja. Cuma saya Dengar kat saja. ketemu Oke. bahasa pemrograman. Iya, jadi baru pernah dengar ya, familiar, tapi belum pernah belajar sebelumnya ya. Ya, Oke deh, cuma- nanti kita akan perbanyak basic-basicnya dulu nih hari ini. ya, Oke, Fadel, kita akan lanjutkan ya. Selamat ya, datang di kursus Python Pro ya. Kemarin ya, Fadel masuknya di kelas Python Pro di sini. Oke, ini dia. Jadi nanti bahasa pemrograman Python itu ternyata fungsinya banyak sekali nih, Fadel ya. Coba Miss ya, slideshow ya, biar ya, kelihatan lebih jelas. Kita ya, tunggu dulu. Nah, jadi seperti Fadel menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasanya Fadel gunakan sehari-hari, ya, ya. itu banyak sekali yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python, Fadel ternyata, ya. Jadi bahasa Python itu paling banyak digunakan nih di dunia ya, terbanyak yang paling digunakan tuh, ya. Terus ada bahasa C++, Java, C, R, JavaScript, PHP dan lain-lain ya. Banyak sekali bahasa pemrograman sebenarnya. Tapi yang paling banyak digunakan ini ternyata Python. Kenapa? Karena dia cukup mudah untuk dipahami bagi pemula, Fadil. Jadi sama seperti Fadil ketika belajar bahasa Inggris. Nah, itu mirip-mirip dengan ini. Cuman bedanya ada struktur penulisannya. Seperti Oh, Fadil ya, belajar bahasa Inggris itu ada verbnya ya, ada ya, ya, verb-verb ada gitu. foto. Ya, Iya. Nah, kalau di sini itu ada strukturnya juga, tapi pakai kode gitu, Fadil. Jadi oh, ada aturan-aturannya. Nah, itu yang untuk membedakan bahasa pemrograman Python dengan bahasa Inggris gitu ya. ya, Oke, lanjut lagi nih, Fadel. ya. Jadi, Fadel udah pernah lihat simbol-simbol yang ada di layar ini Oh, belum? Yang paling familiar kalau yang mananya? IBM belum Mm-mm. pernah, Belum eBay pernah? juga. Yang saya tahu Google Oke. sama YouTube Oke, yang Fadel tahu Google sama YouTube ya. Iya, ini yang paling sering familiar diakses ya, didengar orang familiar. juga pasti. Iya, kita googling dulu gitu kan, pakai Google. Terus ada Ya, YouTube, nonton video ya, cari referensi dari YouTube. ya, Terus play musik gitu dari YouTube ya. ya, Tapi kalau ya, IBM, eBay dan Intel ini Fadil belum pernah dengar ya. Ya oke, ini sambil sedikit gak usah spill ya. Jadi IBM, Intel sama eBay itu juga produk ya, sebuah produk. Tapi biasanya itu terkait dengan aplikasi untuk statistika
gitu. Oh, Jadi untuk penelitian gitu. Terus kalau IBM itu biasanya ada namanya SPSS, itu biasanya sering digunakan anak-anak kuliahan itu. Itu buatannya IBM. Iya. Terus ada Intel, itu kalau pada lihat biasanya ketemu tulisan Intel itu di laptop ya. Intel itu ya, ada sebuah ini adalah sebuah produk ya. Jadi kayak CPU dan lain-lain itu produknya ya. Terus ada eBay, ini juga produk digital juga ya yang semuanya ini menggunakan bahasa pemrograman Python ternyata Fadel kalau kita telusuri ya. Kemudian ada lagi nih The Sims, kemudian World of Tanks. Nah, ini ada yang pernah Fadel mainkan nggak nih gamenya yang ada di layar? kalau Ada yang kayaknya sih familiar nggak? Mm-mm. familiar namanya. Oke. Sering sering juga muncul iklan di HP saya begini, SIM Oh, sama World Tanks. oke, berarti Tapi saya sering, nggak main. iya, nggak main tapi familiar ya, karena Ya, sering muncul iklannya. The Sims sama World of Tanks. Itu ya, biasanya muncul iklannya kenapa tuh, Fadel? Karena biasanya sesuai sama target marketnya mereka, yang ya, biasanya suka games gitu ya. Oke, The Sims sama World of Tanks ini yang sangat populer juga nih, Fadel. Mereka ya. dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python juga ternyata ya. Wah, ternyata Ya, banyak sekali ya bahasa ya, pemrograman Python ini digunakan di kehidupan sehari-hari. Terus ada ya, lagi nih, jadi bahasa pemrograman Python juga berfungsi untuk analisis data, ya. Terus apa lagi? Web development, kemudian ada machine learning dan lain-lain. Nah, itu untuk kegunaan dari Python ya. Oke, nanti Fadel akan tahu sedikit-sedikit istilah-istilah yang ada di sini. Kalau data analisis, Fadel sudah pernah dengar belum? Data data analisis. analisis. Mm-mm. Menurut Fadel Baru apa ini. tuh? Ya sih. Iya, misalnya ada data nih. Kalau Fadel pernah belajar matematika, itu pernah Ya, menghitung rata-rata. ya Mungkin pernah. gitu ya. Itu biasanya data yang ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Biasanya Ya, 1 sampai 10 baris mungkin atau maksimal ya, hanya 20 baris gitu ya. Nah, ya, kalau Fadel bayangkan ada 1.000 baris atau 20.000 baris atau ya. beribu-ribu berjuta-juta baris. Apakah kita bisa mengerjakannya sendiri? Tidak Wah, bisa ya. Iya. lama waktunya. Lama, betul. Nah, supaya lebih simple ya, supaya lebih efektif, kita bisa memerintahkan komputer untuk menghitung rata-ratanya gitu. Jadi membantu manusia untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pada data analisis seperti itu. Kemudian Ya, ada web development. Nah, ini pembuatan sebuah website ya. Jadi ternyata pembuatan website seperti YouTube itu website ya. Kemudian ada Google Chrome. Nah, itu ya, seperti Google itu kita juga bisa buat menggunakan Python. Tapi untuk ke arah sana nantinya Fadel ya, kita ya. belajar dulu dari basicnya dulu supaya Fadel mengerti. Oh, ternyata ada kode seperti ini fungsinya untuk apa gitu. Oke, lanjut lagi Fadel. Kemudian ada machine learning. Nah, kalau machine learning udah pernah dengar belum Fadel? Hah? Machine learning. Belum pernah. Mesin learning. Belum pernah ya? Oke. Kalau Fadil pernah pakai ChatGPT nggak nih sebelumnya? ChatGPT. Pakai AI? Pernah nggak? Kalau saya Meta, Oke. orang tua aja. Oke, AI ya, AI udah familiar ya, Fadel Ya, ya. Iya, nah cikal bakal dari AI yang sekarang lagi happeningnya saat ini ya, itu ya, adalah machine learning, Fadel. Jadi yang dipelajari pada machine learning itu kita mempunyai data nih, ya kan? AI itu ChatGPT misalnya ya, menceritakan cara kerjanya ChatGPT. Jadi ya, ChatGPT itu kenapa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita gitu kan? Dia jawabnya dari mana? Padahal dia nggak tahu awalnya. Nah, jadi dia menampung data yang sangat besar, padahal. Jadi dia belajar dari banyak sekali data-data di internet ya, file-file yang dia pelajari banyak banget nih. Ibarat kalau Fadil mau besok mau ujian, malam ini belajar banyak banget gitu kan, ya, buku-bukunya udah ya, dibaca betul. semua gitu. Besok Ya. kalau Fadil udah pernah baca sebelumnya, maka Fadil bisa menjawab ya. Iya, sama seperti tadi, mesin. Tapi ini bedanya
data yang dibaca mesin lebih banyak gitu daripada ketika Fadel belajar mau tes mau ujian gitu kan paling satu dua tiga buku aja cukup. Iya. Tapi kalau yang untuk mesin learning tadi AI ya itu membutuhkan data yang sangat besar. Nah, makanya mesin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan referensi-referensi yang sudah pernah ia pelajari gitu. Makanya namanya mesin learning. Jadi mesin belajar. Kita ngajarin mesin buat belajar supaya bisa jawab pertanyaan tadi, contohnya ChatGPT itu tadi. Oke, Ya. lanjut lagi ya. Misalkan tunjukkan konsep tiga ini. Yang akan kita pelajari hari ini ada tiga istilah baru untuk Fadel. Ya. Ada algoritma, kemudian bahasa pemrograman, dan juga program. Apa itu? Fadel, apakah pernah mendengar antara ketiga ini? Algoritma belum pernah, bahasa Oke, pemrograman belum, belum? program. Oke, program sudah sering ya. Oke, ya jadi kalau algoritma, biasanya kalau Fadel mengerjakan sesuatu, misalnya Fadel suka bermain sepak bola. Nah, Fadel kasih tutorialnya tuh, cara ya untuk bermain futsal itu seperti apa? Ya, pertama siapkan apa dulu, kedua seperti itu. Atau yang lebih mudahnya, misalnya Fadel membuat es teh gitu atau bikin teh panas ya. Caranya Ya, gimana bikin teh panas? Caranya kita siapin gula, terus ambil teh, terus kita ya, kasih air panas. panas gitu ya. Lalu Ya, diaduk. Setelah ya, diaduk, tambahkan air dingin sedikit, misalnya seperti itu. Nah, ya, itu adalah tahapan step by step ya, step by stepnya. Itu yang dinamakan dengan sebuah algoritma, Fadel. Jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu kita bertemu dengan algoritma. Jadi ada proses ya, ada urutan. Nah, itu dia. Garis bawahnya adalah urutan. Jadi misalnya kalau dibalik itu nggak bisa, padahal. Misalnya nih, ya. kita aduk dulu, tapi belum ada apa-apanya gelasnya. Apakah bisa jadi teh? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, makanya harus urut ya. Makanya itu tadi disebut dengan algoritma gitu. Jadi teknik memasak itu sama dengan ngoding gitu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, bahasa pemrograman. Nah, tadi kalau kita sudah mengenal algoritma nih, sekarang ada istilah baru tentang bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer, ya. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan lain-lain, itu untuk berkomunikasi dengan manusia. Tapi Ya, kalau bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan siapa, Fadil? Dengan komputer. komputer, iya betul. Nah, kemudian kalau kita gabung nih antara algoritma ya dengan bahasa pemrograman, jadilah sebuah program. Program. Nah, iya. Jadi kombinasi antara algoritma ya, urutan tadi, proses yang urut menggunakan bahasa pemrograman, itulah yang dinamakan dengan program. Jadi nanti Fadil akan belajar untuk membuat sebuah program. Jadi Ya. program itu ada urutannya, lalu ada bahasa yang kita pelajari, yakni Python gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sama Fadel tentang perbedaan antara algoritma, bahasa pemrograman, dan juga program? Tidak ada, Ji. Oke, belum ada ya. Ya, Sip, belum ada. lanjut lagi. Kak usah lanjutkan nih. Tadi sudah Kak usah jelaskan ya. Ini Iya. udah, lanjut aja. Oke, berikutnya ini tadi juga sudah. Nah, ini dia yang tidak kalah pentingnya. Ada aturan-aturan yang juga Fadel perlu tahu ya. Bahasa pemrograman Python itu memiliki tiga aturan. Coba Fadel bantu baca. Ada apa saja di Pertama, sana? eh, Mm-mm. ko, eh, komando awal ada pada program harus ditulis pada bagian awal baris. Oke, kemudian. Yang kedua, komando-komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis. Oke, yang ketiga. Pada Python Anda tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital, karakter asing, bahkan spasi atau koma untuk dapat mengganggu program berjalan. Oke, mantap Fadel ya. Terima kasih Fadel sudah dibantu baca. Nah, itu tadi. Kita pahami lagi ya Fadel ya. Jadi yang Ya. pertama yang Fadel sebutkan, komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling awal baris. Nah, jadi penulisan Python itu harus urut dari awal Fadel ya. Dari baris pertama. Kemudian yang kedua, aturan deretan. Nah, ini komando-komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis.
Jadi sebuah pemrograman Python ya, sorry Fadil bentar. Oke, ini agak sedikit batuk, Miss. Ya, apa-apa. Tunggu sebentar ya, Miss minum dulu. Ya, Oke, sudah. ya, Berikutnya, nah tadi sampai yang kedua ya, Fadil ya. ya, Komando-komando itu yang dijalankan berurutan sebagaimana tertulis tadi, berarti yang kita running atau kita proses itu urut dari awal. Jadi urutan satu, baris dua, baris tiga, empat, lima, dan sampai yang terakhir. Jadi hmm, urut dari awal sampai akhir yang akan diproses ya. Kemudian yang ketiga, pada Python, nah itu juga sangat sensitif, padahal kalau kita perhatikan nanti penulisan huruf kapital dan huruf kecil itu tidak boleh terbalik. Karena kalau terbalik, nanti dia akan mengalami error biasanya, padahal. Ya, jadi antara huruf kapital dan huruf kecil itu berbeda makna. Kemudian ada juga karakter asing nih, ada spasi, koma. Nah, ini kalau kita penggunaannya tidak sesuai pada tempatnya, dia juga bisa mengalami error atau terjadi miskomunikasi dengan komputer gitu. Jadi dia memahaminya, oh ternyata yang dimaksud kita tuh seperti ini, tapi yang dipahami oleh program bukan yang seperti yang kita maksud. Jadi kita bisa cek kembali. Biasanya akan ditandai dengan error, Fadel. Nah, ya. itu Oh, yang ada nanti saja notifikasinya. iya, betul. Jadi nanti akan ada keterangan error gitu kalau terjadi ya ada kesalahan penulisan kode. Jadi di sini nanti Fadil akan belajar juga untuk lebih teliti gitu. Jadi selain belajar logika, Fadil juga belajar bagaimana menuliskan kode dengan teliti gitu ya. Itu hikmahnya. Oke, Fadil. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu nih sama Fadil sebelum kita lanjut? Eh, Belum ya, ada? Oke, langsung aja kita mulai ya. Miss Stop ya. Share. Fadel boleh mulai untuk share screen. Kita buka Algo Nova-nya. Oke. Tunggu ya, Miss. Oke, siap Fadel. Kita buka link yang kemarin pernah Miss kirimkan itu ya. Lalu dimasukkan username, password, kemudian nanti kita masukkan lalu login gitu. Oke, Fadel, apakah ada kendala? Kalau ada kendala boleh disampaikan ya. Udah Aman? nggak ada ya, Miss? Oh iya, ini dia. Sudah muncul share screen-nya Fadel. Oke, Ya, mantap Fadel. Kita buka pada modul satu lesson satu Fadel. yang ini. Iya, betul banget. Yang modul satu lesson satu nomor satu. Oke, Ya, ini dia. Sudah muncul ya. Di sana ada ya. keterangan. Tandai lingkungan Python. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Coba kita pilih dulu nih. Yang pertama, Ya, pemrograman logika permainan. Apakah Python bisa digunakan untuk membuat games? bisa. Bisa. Oke, kita centang. Kemudian yang kedua, Fadel, pemrograman robot itu juga bisa ya, seperti Hmm. AI, pemrograman Oh, robot ya, itu masuknya reinforcement learning ya. Itu masuk juga. Kemudian membuat aplikasi internet. Nah, ini seperti YouTube. ya Lalu bisa. ada Google, bisa ya. Kita Ya, centang juga. Lalu ada otomatisasi proses rutin, seperti tadi perhitungan rata-rata ya. Untuk data bisa. analisis, bisa ya. Ya, Oke, lalu untuk membuat situs, website ya seperti web tuh gitu ya, YouTube, website. iya, situs website YouTube misalnya, bisa juga ya. Jadi Ya, benar semua nih, Wadal. Coba kita centang. Apakah benar? Oh ya, iya, benar. Ternyata semuanya bisa ya. ya. Oke, good job Fadel. Kita lanjutkan Ya, lagi nomor berikutnya ya.
Di sini ada keterangan apa itu, Fadel? Hubungkan ya nama aturan Oke. dengan artinya. Satu Oke. nama lebih dari cukup. Nah, ini ada tiga ya yang perlu kita Ya. Oh, matchingkan ya, hubungkan. Komando oke deh. pertama ditulis pada awal baris, yaitu aturan untuk memulai. Kemudian komando akan dijalankan berurutan jika ditulis berurutan di bawah satu sama lain. Itu adalah aturan deretan, benar. Satu lagi, Fadel. Oke, yang ketiga adalah aturan desain kode. Mantap, Fadel. Kita centang. Oke, sudah benar juga. Kita lanjutkan ya berikutnya. Nah, ini Oh, ada latihan mengetik, Fadel. Jadi nanti di ya. sini kita akan berlatih untuk memperlancar. Fadel, apakah sudah sering latihan mengetik di rumah atau masih jarang? Ya, jarang sih. Jarang-jarang ya. Oke deh, nanti kita perlancar lagi, Fadel. Banget. Kita klik dulu yang warna kuning ya, Fadel ya. Klik. Ya, Oke, lalu kita klik next. Berikutnya, nah ini dia, sudah muncul ya. Kita ketik dulu, continue. Fadel. Ya, Ya, betul. Kita klik continue. Lalu ya, di sana ada yang muncul nih, algoritma, ada spasi ya. Kita ketikkan, Fadel. Jadi huruf huruf kapital dan huruf kecil jangan sampai terbalik ya, Fadel ya. Kalau ya, Fadel ingin menggunakan huruf kapital, caranya apakah sudah tahu? Kalau ada huruf kapital, kita klik tanda caps lock itu, atau diklik bersamaan dengan shift yang ada ya. di keyboardnya Fadel itu ya. Oke, coba kita klik lagi huruf A, Pakai A-nya sip ya? kecil ya. Karena ini huruf A-nya kecil, berarti tidak perlu menggunakan Iya shift sip. ya. Iya, jadi langsung aja huruf A. Kita klik huruf A. Oh, tidak bisa, Fadel. Coba Oh, kita refresh lagi ya. maksudnya? Kita refresh dulu di sini. Kita refresh. Ini sepertinya Fadil menggunakan Safari ya. Betul. Ya. Iya, Oh, coba kita pakai Google Chrome saja, Fadil. Kalau bisa pakai Google Chrome ya. masalahnya Apakah Oh, mau pakai Google Chrome ya? Iya, betul, Mama. Apakah ada Bentar, Google saya Chrome cek. di laptop Fadil? Tunggu sebentar, Mbak Oh ya. iya, baik. Soalnya gitu. masalahnya laptop orang tua. Oh iya, siap, Fadil. Kita tunggu ya. Oke. Untuk linknya tadi yang ada di chat WhatsApp itu boleh di-copy saja, Mama. Jadi nanti kita buka Chrome-nya, kemudian kita paste ke link yang pernah saya kirimkan tadi ya, pada Link chat yang WhatsApp. terkait Algonova. Iya, Al Nova betul. yang Muhammad Fadilah. Iya, betul, Mama. Jadi ada learnalgonova.id itu yang akan kita copy linknya. Buat ID Olim ini. Iya, betul, Mama. Oke, sudah. Oke. Ini kan. Sudah kelihatan? Sudah, Mama. Ini sudah kelihatan. Kita coba ke Google Chrome lagi, Mama. Sepertinya ini masih tampilannya masih Safari. Apa ya? Oh, Iya. iya agak-agak sulit. Oh Kalau iya. Baik, Mama. Oke, tunggu sebentar ya. Iya, tidak apa-apa, Mama. Kita tunggu. Mbak pindah dulu. Oke. Hmm. Harus saya tutup aja dulu. Oke, Mama. Dulu Boleh di masuk baru. close dulu saja Safari-nya, Ya. lalu kita cari Chrome. Oke, saya close Safari ya. Iya, betul, Mama. Ini harus keluar dulu sih kalau mau di close. Oke, tidak apa-apa. Ya Boleh di udah. close dulu. Oke, coba sebentar kalau mau di close tutup ya. Oke, udah. Oke, kemudian kita buka Google Chrome-nya, lalu nanti Fadel boleh share screen lagi yang Google Chrome ya, Fadel ya. Apakah Yang ada Google Chrome, Mama, Ini. di laptopnya ya Fadel? Ada, ada oh ya. di sini. Kita Ah, gunakan Google Chrome. Oke, kita tunggu dulu, Fadel. Si proses ya.
Kenapa dia tidak mau Share. Oke, kita share dulu. Tunggu dulu. Dia tidak mau masuk loginnya. Oh, belum mau Katanya, masuk. Belum mau masuk, iya. Mama. Coba kita cek dulu. Apakah Nah, username dan saya passwordnya? memiliki, Iya, jadi username dan share dulu password. kembali ya di Zoom ya, Oke, supaya kau baik, lihat. Mama. Oke. Oke, kita masukkan loginnya username terlebih dahulu, Padel. Kita masukkan Oh, yang nama ya? iya, namanya terlebih Oh, dahulu, nama. baru passwordnya. Oke, Oh, kita masukkan ya username. Nah, itu contohnya kita tuliskan yang depan. Coba sambil cek juga ya. kalau kalau Apple apalagi kalau mau anu, kontrol common ya? Ya common. Oke, kita klik komen itu kalau kontrol yang ada di Mac, Padel. Iya, kita klik depan, kemudian kata sandinya 3591. Iya, kita tuliskan 3591. Oke, ini dia sudah masuk ya, Fadel. Oke, kita lanjutkan lagi. Klik di nomor satu, Fadel. Oke, kemudian kita klik di nomor 3, yang tadi sedang kita kerjakan ya. Nomor 3, kita klik next. Nah, ini dia. Coba kita cek dulu ya. Huruf A-nya apakah sudah bisa diketik? Kita cari huruf A yang ada di keyboard Fadel ya. Ya, oh Oh, ya. sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Kita mulai ketikkan Fadel. Nggak Oke. bisa dilihat. Coba kita ketik lagi Fadel. Huruf A, lalu L ya. A, L, kita cari. G, O. Oh, maksudnya ini anu ya? Oh, oke, Iya, paham. betul. Jadi ini Oh, latihan mengetik ya. Oke. Jadi yang ada di sana kita ketikkan. Nah, itu ada huruf A yang kebalik nih, Fadel. Harusnya dia huruf kecil tapi huruf kapital. Jadi Fadel bisa gunakan huruf A kecil saja ya, disamakan baik. dengan yang ada di contoh. Iya. Soal berapa ini? Oke, kita tulis A, Oh, kemudian oh salah salah. Ah, algoritma, ya. Program. eh, Nah, ini ada yang typo, eh, eh, di delete lagi, ya. Lanjut lagi, program. spasi, kemudian bahasa, pemrograman. Oke, semangat Fadel. Lalu kita klik enter berikutnya. Kita klik Baik. enter, ya. Nah, ini sudah beralih baris ya. Kita Ah, tuliskan algoritma. Oke. Nah, ini ada yang perlu dicek kembali. Program, iya. Oke. Nah, eh, ini masih kurang huruf apa itu? Huruf P eh, ya. Iya. Kita tambahkan lagi huruf P-nya. Kemudian kita lanjut lagi pemrograman. eh, Oke, sudah Fadel. Lanjut lagi. Good job Fadel, kita continue ya untuk ya. melanjutkan. Nah, ini dia. Oke. Kita latihan lagi Fadel. Program Python ya. Oke, good Fadel. Nah, Oke, Python. betul. Ada huruf T, kemudian H, Salah pencet. iya, T, kemudian H, O, N. Lalu enter lagi. Semangat Fadel. Oke, Salah pencet. data, iya. Kemudian cetak data. Oke, good Fadel. Lalu kita klik continue ya. Berikutnya,
Di sini ada Wih, print. Iya. Print, 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 input, input, input ya, banyak sekali nih. Ini ada fungsi. Pada Python itu namanya fungsi print. Gunanya adalah untuk mencetak. Lalu ada input, ini untuk memasukkan data. Sama seperti maknanya pada bahasa Inggris ya. Jadi nah, lebih mudah ya. Ada print, ada input, kemudian masih banyak lagi nanti yang akan Fadil kenal ya. Nama-nama fungsi pada Python. Oke, mantap Fadel. Lanjut lagi berikutnya. Oke, semangat Fadel. wah, wih, Nah, ini makin banyak wih, ya. Ada tanda kurung buka di sana. Kita klik shift bersamaan dengan tanda kurung ada di angka 9, Fadel. Oke, sudah ketemu hmm, ya. Sudah tuh, benar, Fadel. T, kemudian A. Oke, good. Lalu tanda kurung tutup lagi. Kemudian kita klik enter untuk melanjutkan. Oke, mantap, Fadel. Lalu ada kurung buka lagi di sana, lalu kurung tutup. Lanjut di baris berikutnya. Kemudian kita print, ada nama belakang. Nah, itu huruf kecil ya. Jadi kita akhiri dengan tanda kurung tutup lagi. Setelah itu, hore, berhasil, Fadel. Oke, kita lanjut lagi. ya, ya. Ada emojinya nih. Fadel pilih yang mana emojinya? Ah, Ekspresinya mana ya? Fadel. Yang mana nih? Orange hijau. Ini senyumnya gimana tuh Fadel? Oke, lanjut ya. Nah, ini jawabannya yang mana nih? Nanti aja. Oke, Ya, diklik. ya, Kita lanjut lagi. udah. Iya, smile. Oke, sudah. Oke, ini Kemudian, pertanyaan. iya, ini masih ada pertanyaan lagi. Centang pernyataan terkait algoritma yang benar ya. Algoritma tadi tentang apa, Fadel? Tadi ada contohnya. Algoritma itu tentang program ya, Iya, perambahan program. contohnya kita membuat teh panas tadi ya, teh manis. Gimana caranya gitu? Ada step by stepnya, urutan ya, cara bermain sepak bola, bola futsal Ya, ya. Tadi ada caranya gitu ya, step by stepnya. Coba kita bahas dulu, Fadel. Di sini yang pertama, eksekutor baik. algoritma tidak dapat menebak atau menginterpretasi. Nah, ini benar ya. Jadi ada eksekutor algoritma itu tidak bisa menebak dan interpretasi ya. Jadi hanya ilmu pasti gitu. Jadi dia tidak bisa menebak-nebak. Jadi sudah ada algoritmanya, urutannya gitu ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita cari algoritma adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu juga benar ya, Fadel ya. Jadi contohnya tadi kita mau membuat makanan gitu. Jadi ada step by stepnya seperti resep itu ya. Kemudian ada lagi berikutnya apa? Semua Operasi algoritma harus ditulis dengan dalam bahasa pemrogram. pemrograman. Ya, Apakah oke. apakah harus membuat teh? Apakah harus menggunakan bahasa pemrograman? Ya, Tidak harus ya, coba tanya ya, sama mama. Kalau bikin teh, biasanya pakai bahasa pemrograman nggak mama gitu? Nggak kan? Kalau mau masak biasanya nggak pakai bahasa pemrograman ya. Berarti tidak ya, jawabannya yang lainnya. Coba cari lagi, Fadel. Operasi dijalankan hanya sesuai urutan yang tertulis. Nah, itu benar ya. atau salah tuh, Fadel? Nah, seperti Benar. teh, Heeh. seperti teh harus dibuat, harus ada bahan, Iya? kemudian dibuat dan dinikmati. Iya. Jadi ada Pada prosesnya ya. simpelnya. Iya, Fadel. Ada step by stepnya, betul. Ya, Oke, lanjut lagi Fadel. Kita centang. Kalau sudah, kita lanjutkan bintang berikutnya. Ini latihan mengetik lagi ya. Fadel perbanyak latihan mengetik nih, supaya lebih lancar. ya, apa lagi Oke, nih? tanda kutip. Kita cari tanda kutip berada di sampingnya Ah, huruf L. Dua. oh, Oke, oh, di daerah huruf L itu ya. Sudah ketemu, Fadel. Oke, mantap, Fadel. Kemudian,
Nah ini, kenapa pakai tanda kutip? Nanti misalkan bantu Eh, jelaskan sama apa? Fadel. Ya, kenapa pakai tanda kutip? Kenapa pakai tanda kurung di sana, gitu kan? Terus adanya fungsi print digunakan buat apa, gitu. Nanti kita akan praktikkan, Fadel ya. Ya. Oke, Waduh, kita cepet ini. tulis dulu program pertama saya. Lalu kita print, Eh, iya, di Python. Wah, salah-salah ya. Oke, Ya, biasa. iya, Ini. Python. Salah. Oh, Huruf Y, kemudian T, lalu H. Oke, ih. berhasil, Fadel. Tanda seru, kemudian tanda kutip. Yeay, berhasil. Kita klik continue, Fadel. Nah, Oh, ini. iya. Jadi di sini kita akan praktik, Fadel. Dari yang Fadel bertanya-tanya nih, kenapa pakai tanda kutip, kenapa pakai fungsi print gitu ya. Coba kita jalankan dulu programnya, Fadel. Yang Caranya untuk menjalankan programnya kita close dulu di sini. jendela yang jendela Iya, ini. betul. Kemudian kalau Fadel perhatikan di sebelah atas itu ada deretan tombol-tombol yang bisa Ya, Fadel betul. gunakan. Ya, Nah, coba Fadel lihat, apakah ada tombol play di sana? ada Ada, ini. iya betul. Tombol play gunanya adalah untuk memproses program, Fadel. Namanya tombol play atau kita sebut dengan running program biasanya istilahnya ya. Ya. Iya, Oh, kita coba play dulu, Fadel. Apa yang akan muncul? Oke, sudah muncul di sana. ya. Apa nih? Fadil coba baca di sini. Segera saya akan susun program pertama saya di Python. Ya, itu munculnya dari mana, Fadil? Coba kita Itu lihat di dari sebelah kiri. komputer. Ya, Iya, dari komputer. Kita gunakan lihat. kata print. Mm-mm. Menggunakan kata print. Iya, betul banget. Iya, Wadah sudah tahu ya. Jadi di sana ada kata print itu kita sebut dengan fungsi atau sederetan perintah ya. Jadi fungsi-fungsi pada print pada Python itu Ya. adalah sebuah perintah. Jadi contohnya fungsi print gunanya untuk mencetak gitu. Contohnya seperti ini. Coba Fadel eksperimen lagi di sini di bawahnya. Kita Ya. tuliskan kata-kata lain, Fadel. Coba ya. Oh, dengan Iya, kita eksperimen, Fadel. di Ya, kita tambahkan tanda kurung buka. Kemudian, lagi nah di ini dia. apa dulu? Iya, boleh. Fadil mau tuliskan apapun, kita kasih tanda petik ya. Kenapa? Karena tanda petik ini adalah sebuah tipe data string ya. Jadi tipe data string pada Python itu untuk menuliskan sebuah kata, kalimat gitu ya. Oke. Dulu. Oke. Bisa lagi jawabnya toh? Bisa. Jadi sebelum itu Fadil tambahkan fungsi print ya, kemudian tanda kurung buka. Ya. Hmm. Salah harus pas ya. Nah, itu seharusnya tidak tidak perlu ditambahkan spasi Fadil ya. Jadi Oh ya, nanti spasinya boleh dihapus ya. Jadi setelah print, fungsi ya. print itu spasinya tidak perlu ditambahkan ya. Oke. Oke. Kita tambahkan tanda kutip berikutnya. Ya, masih kurang tanda kutip lagi Oh ya, sebelum. tanda kutip ya. Ya, saya Iya, lupa. kita Aduh, tambahkan bisa tanda saya kutip. lupa. Iya, tidak apa-apa, padahal. Lanjut lagi, tanda kutip di belakang. Kita tambahkan. Sudah. Kemudian kita kasih tanda kutip juga sebelum kata sangat ya. Oke. Oke, sudah. Coba kita play lagi, Fadel. Apakah sudah? Oh iya, sudah muncul. Oke, good.
Bagus nih Fadel. Sudah tahu berarti ya Fadel ya. Ya. Gunanya fungsi print. Kemudian tadi coba Fadel tambahkan spasi yang akan terjadi apa coba? Kalau ditambahkan spasi. Ada perbedaannya nggak? Atau Kalau mau ditambahkan, ditambahkan, iya, mau ditambahkan spasi atau simbol-simbol lain. Coba kita praktek Fadel. Jadi belajar dari error gitu ya. Coba kita edit di sini. Ditambahkan tanda titik, koma, atau spasi gitu boleh. Jadi oh kita ya, eksperimen, ya. ya, Fadil bebas untuk saya eksperimen. pikir dulu katanya apa ya. Ya, boleh. Atau di sini saja Fadil. Yang sudah ada tuh boleh. Jadi misalnya yang bawahnya ini atau Oh yang ya, atas boleh. baik. Baris keberapa yang akan Fadil tambahkan boleh. Oh spasi ya. Iya, kasih spasi coba. Oke, kata-katanya bebas ya. Belajar Python boleh. Biasanya kalau belajar pemrograman di awal tuh biasanya menggunakan Hello World gitu, padahal. Ya. Iya, Hello World gitu boleh di Python. Coba kita play. Kalau sudah di play. Iya, kita coba play yang akan terjadi apa dia. Coba cek ya. Masih bisa ya. Ya, Coba ini kalau ditambahkan tanda titik atau koma, apa yang akan terjadi? Coba Fadil tambahkan, selipkan tanda titik di sini. oh Diklik ya, aja di sini atau di ya, akhir juga boleh. oh ya, cepat. Oke. Oke, coba di play lagi. Oh, Fadil. Tuh, Oh, ada ya, keterangan apa di sana? get input Bad input, benar Fadil. Kenapa bad input? karena titik Hmm? sama koma itu Iya. anu asing, asing Iya, jadi karena berlawan. penulisannya di sini tidak pada tempatnya ya. Seharusnya titiknya kalau ditulis di dalam tanda kutip, apa yang akan terjadi? Coba pada tambahkan tanda titiknya di dalam tanda kutip. Jadi setelah tanda seru itu, di Python tanda seru tambahkan titik. Oh Nah, ya, kalau cepat. seperti itu, apa yang akan terjadi? Kita play. Nah, kalau gini bisa ya. Ya, Kenapa? oh Karena berarti sebelah mana ya? iya, berarti sudah pada posisinya kalau seperti ini. Karena ini Oh, adalah sebuah string padahal ya. String ya, itu adalah tipe data yang biasanya ditandai dengan penulisan tanda kutip seperti ini. ya, Iya, ya. nanti akan ada materi sendiri khusus membahas tentang string. Jadi nanti Oh, Fadel akan membahas lebih banyak lagi ya istilah tentang string. Oke, ya, mantap Fadel. Sampai ya. sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sama Miss? Kayaknya nggak ada. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita klik di sini lagi ya, Fadel ya. Kita Gimana? submit dulu di sebelah Yang ini. kanan. Iya, betul, Fadel. Lalu kita centang. Setelah kita centang, kita submit task for review. Oke, kalau sudah kita klik next level. Berikutnya, tandai pernyataan yang benar terkait dengan program pada level sebelumnya. Nah, ini. Jadi berdasarkan penulisan kode-kode yang sudah Fadel tulis tadi sebelumnya, manakah saja jawaban yang menurut Fadel benar? Nomor Kita yang coba cek satu ya. sampai penting. Oke, Miss kasih clue. Di sini jawaban yang benar ada tiga nih sepertinya. Hah, Iya, tiga. ada tiga ya sepertinya ya. Iya, Yang satu pertama, lagi menurut Fadel. Hmm? apa itu maksudnya program ini bekerja tanpa akhir? Oke, Maksudnya, maksudnya program itu akan terus running muncul outputnya. Berarti ada looping, namanya looping forever. Jadi ya, muncul terus outputnya. Tidak ya, sepertinya tadi tidak bekerja tanpa akhir ya. Karena tadi ada akhirannya. Jadi hanya memunculkan sekian baris saja gitu. Jadi yang program ini bekerja tanpa akhir itu salah ya. Oke, kalau sudah kita centang, Fadel. Yeay, berhasil. Good job, Fadel. ya, Mantap ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa, Fadel? print, Tentang print. print, Kemudian apa lagi istilahnya? Ada algoritma, algoritma, bahasa bahasa pemrograman. pemrogram, ya bahasa, bahasa untuk Ya, komputer, oke. Dan juga,
Sama Kalau kita program. gabung, iya, jadi sebuah program ya antara Ya, algoritma dan bahasa pemrograman kita gabungkan menjadi sebuah program. Tadi di ya, sini Fadil sudah belajar membuat sebuah program loh. Yang mana? Ini dia, yang warna kuning tadi. ya, Sebelumnya ya. yang Fadil tulis itu adalah contoh sebuah program, Fadil. Program Ya. yang sederhana. Gunanya untuk apa? Untuk mencetak kata-kata yang Fadil tulis tadi contohnya ya. Oke, Ya. mantap Fadel. Kalau sudah, nih kita akan lanjutkan ya. Masih ada sisa Di waktu keluar dulu ya, 10 menit. maksudnya. Iya, tidak perlu di close, tidak apa-apa Fadel. Kita akan lanjutkan lagi. Karena kita mau lanjut untuk bermain games coding ya. Miss Yang akan ini. kirimkan, iya, Oh ya. tunggu sebentar ya Fadel ya. Miss akan kirimkan linknya melalui chat Zoom. Nanti Ya, oke. Fadel boleh lihat di sana. Oke, sebelumnya Fadel boleh lihat di chat Zoom apakah sudah menerima link yang Miss kirimkan. Kita Bisa. lihat di bagian bawah itu ada obrolan atau chat gitu Ya, biasanya yang ada di Zoom. Nah, itu diklik aja sama Fadel. Kalau yang ini. sudah, kemudian diklik lagi atau di copy linknya, kita masukkan linknya di sini, Fadel. Terus nanti Nah, kita enter. Coba baik. kita klik tanda plus. Ya, boleh. Yang ini ya. Iya, betul Fadel. Yang tadi yang Miss kirimkan di chat Zoom, apakah sudah diterima sama Fadel? Kenapa lagi yang Oh, contoh? belum bisa. Oke. Udah, Kalau saya pilih seperti dah. itu, coba ini deh Fadel. Kita pakai ini ya, tulis aja di sana. Ya, sebenarnya. Sudah? Nih, coba Ah, ya, Fadel ya. tuliskan. Yang mana ini? Iya, Toxicode seperti itu saja Fadel. Coba Di ditulis mana? Toxicode. Di sini ada tanda plus di sebelah kanan Oh ya, atas. Coba Miss tandai pakai warna pink itu ya. Diklik ya. tanda plus. Ada ini. Oke. Ada apa Ya, ini? di tanda plus diklik lagi. Coba diklik lagi Fadel. Klik. Belum berhasil. Klik lagi. Sampai muncul membuka link baru ya. Membuka tab baru. Coba kita klik lagi untuk membuat tab baru. Ya, kayak yang betul kayak ini saya pencet. Iya, coba di sebelah kirinya tuh Fadel. Kurang Ya, pas sepertinya. Yang tanda plus ini yang dipencet ya, Fadel ya. Coba klik lagi. Nanti biasanya, nah itu diklik menggunakan ini trackpadnya Fadel. Coba backpack yang mana itu? yang ada di laptop ya. Fadel pakai laptop, MacBook. Iya. Iya, coba diklik pakai satu jari. Klik gitu. Kalau tidak bisa dua kali. Klik, klik, double klik. Nah, ini. Iya, coba. Hmm. Belum Terus, bisa? kayak mana nih? Belum bisa. Oke, Ya, Fadel. Ya, sepertinya Fadel perlu latihan lagi ya. It's okay, no problem, Fadel. Tetap semangat. Masih yang banyak mana kok ini yang ya? perlu kita pelajari. Iya, kita klik tanda plus lagi, Fadel. Klik. Atau kalau tidak bisa di situ, Fadel bisa klik di sini aja. Link yang ada di sini, diklik. Yang mana ya? Ah, Link itu. yang ada di sini, satu ini nih. Learnalgonova.id itu, diklik aja. Yang di atas ini ya? Bawahnya yang ada learnalgonova.id itu diklik aja sama Fadel coba. Bingung. Apakah Lagi nggak bisa? lihat. Bingung. Oke. Oke, Fadel, tunggu sebentar. Gini aja deh. Kalau gitu, Fadel boleh lihat share screen dari Miss terlebih dahulu ya. Fadel boleh Ya. close dulu share screen-nya. Oke, kita stop share dulu. Miss akan ajarkan untuk digital literasi tambahan buat Fadel ya. Karena Fadel baru pengenalan di sini. Untuk stop share-nya, Miss bantu dari sini boleh, Fadel? Miss bantu Ya. untuk stop share dari sini ya. Ya. Oke, sudah Fadel. Nah, ini sebelumnya Miss akan share screen lagi, Fadel. Jadi caranya untuk klik tab baru. Jadi ini adalah tampilan dari Google Chrome ya. Sama seperti punya Fadel. Tampilannya sama seperti ini ya.
Nih, Google. Ya, Iya. Jadi kalau di MacBook itu biasanya tanda close-nya di sebelah kiri atas sini. Jadi ada warna merah, kuning, hijau itu silang, strip, terus ada hijau itu ya. Jadi yang tanda silang itu gunanya adalah untuk close, menutup. Apakah ya, kelihatan, Fadel, di pojok atas ini? Pojok kiri atas ya, kelihatan ya, ya. kelihatan. Ya, itu Ya, gunanya adalah untuk menutup. Kemudian yang tengah ini adalah gunanya untuk minimize ya. Kita bisa ya, ya, minimize. Lalu kita bisa ya, perbesar layarnya menggunakan yang warna hijau itu. ya, Oke, ya. kemudian kalau Fadil ingin membuka tab baru, misalnya tadi kan Fadil udah buka Learn Algonova gitu ya. Nah, Ya, kemudian Fadil bisa ketikkan di sini ya. Jadi ya. link yang sebelumnya dihapus bisa atau Fadil bisa buka pada tab baru di sebelah kanannya itu ada plus tanda plus itu yang tadi Miss Ah, ya, ya. tunjukkan. Iya. Jadi nanti Fadil bisa klik aja di sana untuk membuat tab baru. Misalnya seperti ini. Nah, itu muncul tab baru Ya, lagi. ya, ya, ya. Kemudian ya ini Miss tuliskan toxicode. Nah, ya, contohnya seperti ini. Lalu kalau sudah muncul, kita klik Ya, enter. Setelah kita klik enter, maka akan diarahkan ke sebuah situs ya, website. Namanya Toxicode. Ini untuk belajar coding ya. Nah, ya, ini ya. gamesnya. Contohnya seperti ini nih. Oh, Kanan, kanan ya. Kita geser. Nih, pakai yang ada di keyboardnya Fadel, itu kan ada tombol kanan, kiri, atas, bawah ya, di sebelah kanan. Biasanya kalau MacBook ada di kanan, pojok, bawah. Nah, itu ada kanan, ya. kiri, atas, bawah. Udah ketemu belum, Fadel? Udah. Udah, oh. Nah, itu kemudian kita arahkan, misalnya di sini atas, kiri, bawah, kanan gitu ya. Atas, kiri, bawah, kanan. Nah, ini untuk berlatih mouse juga dan juga keyboardnya Fadel ya, supaya Ya, ya. lebih lancar gitu. Oke. Oke, ini Miss stop share dulu ya. Ya. Fadel boleh mulai untuk share Oh, ya. screen lagi. Kita coba satu kali lagi ya Fadel ya. Nanti kita share screen terlebih dahulu. Oke. Apa tadi namanya? Saya lupa lagi. Oh iya, share screen Vaksin. terlebih dahulu. Iya, share Ya, screen dulu caranya masih ingat nggak, Fadel? ya. Caranya kita klik tombol share warna hijau di bawah itu ada Ya. tanda panah atas warna hijau. Kita klik aja. Ini ya. Oke, Nah, iya betul, Fadel. Nah, ini dia sudah muncul tab barunya ya. Kita nah, ketikkan misalnya tadi Toxicode. Nih, coba Miss tuliskan di sini Toxicode. Seperti yang ada di layar. Nah, ini dia. Coba kita tuliskan Toxicode. Oke, Toxicode. oh, apa? Toxi Kode-kode. Oh, Code ya, kode. Oke, sudah. Kemudian kita klik yang bagian atas ini. Betul. Oke, Fadel. Kalau sudah kita klik lagi untuk play ya, kita klik lagi. Sudah muncul ya di sana. Ada arah kanan, kanan, kanan. hey. Ya, berhasil. Hore. Berhasil ya, Fadel. Kemudian atas, kiri, bawah, kanan. Oke, lanjut lagi, Fadel. Atas. Oh ya. Iya. Oh, mantap. Kanannya berapa kali? 4 kali. Satu, Kali. dua, tiga. Nah, ini warna merahnya mengecoh ya, Fadel ya. Jadi jangan sampai kalah fokus sama warnanya. Jadi di sini berlatih fokus juga. Fadel bisa terarahkan ke kanan sebanyak 4 kali sesuai dengan perintahnya. Kita coba lagi ya. Mantap. Satu, dua, tiga, empat. Iya, kemudian ke atas 1 kali. Wah, Ya, berhasil, Fadel. kira Hebat. kira lagi. Lanjut lagi. Nah, ini ada perintah ulangi. Jadi kalau ada repeat ya, kita sebut dengan looping biasanya kalau di istilah di Python ya. Upi. Nah, misalnya atas, kemudian diulangi ke arah kanan sebanyak 3 kali. Berarti atas, kanan, 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 baru atas lagi gitu.
Iya, cara bacanya seperti itu. Kita coba lagi, Fadel. Kali. Oke. Satu, dua, tiga. Gini ya. Kemudian ke arah atas. Ya, setelah Mhm. kanan, terus atas. Oke, berhasil, Fadel. Lanjut lagi. Wih. Berikutnya, Gitu kita ya. arahkan ke kiri terlebih Kiri, dahulu. Kemudian kita ulangi. ulangi ke arah bawah sebanyak berapa kali, Fadel? Di sana ada Ada angka sembilan, 9. Iya, kita hitung 9 kali gerakan ke bawah. empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 9, oke. Setelah itu kita ke kiri. Berhasil. Satu lagi, Fadel. Kita coba kerjakan. Empat Nah, kali ini. kiri. Bawah, kiri, bawah, kiri ya. 4 kali. Terus ke atas yang terakhir. Ini Kiri. Nah, ini bawah. baru sekali nih. Kiri. Nah, ini 2 kali. Terus bawah lagi. Kiri, ini 3 kali, bawah lagi, kiri, ini udah 4 kali, lalu ke atas yang terakhir ya. Kalau Oh, sudah konsep looping saya. 4 kali, iya ke atas. Oke, bawah kiri, dan ke atas. Hore, berhasil, Fadel. Jadi ya. Oke, Fadel. Ini untuk pemanasannya sepertinya sudah cukup ya. Nanti Ya. Fadel boleh lanjutkan lagi di luar lesson boleh atau bersama Miss lagi nanti di kelas kita latihan coding lewat mouse juga ya. Ya. Kemudian pakai keyboard kita perbanyak untuk digital literasinya juga Fadel ya supaya tambah banyak pengalaman Fadel menggunakan komputer gitu dan juga coding. Oke, sampai sini Fadil, apakah ada yang ingin ditanyain dulu sama Miss nih? Apakah ada yang mau ditanyain atau disampaikan dulu sebelum kita akhiri lesson hari ini? Ya. Oke, Ya. sepertinya cukup. Ya. Oke, hari ini bagaimana Fadil? Cukup seru? Terus menarik. Lumayan banyak ya, banyak materi yang Fadil dapat ya hari ini ya. Walaupun masih basic, tapi lumayan banyak juga tadi yang sudah kita pelajari. Ya. Oke, terima kasih Fadil sudah hadir di lesson hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di setiap hari Senin dan juga Rabu malam Ya. pukul 20 ya. Nanti kita Ya. ketemu lagi minggu depan. Oke, selamat istirahat Fadil dan Ya. sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita tutup ya, Fadel ya. Ya. Isinya gimana? Oke. Tunggu ya.